Puji Tuhan, Shalom saudara sekalian. Izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi ini yang saya beri tema Rahasia Rencana Hidup yang Berhasil. Teksnya diambil dari Amsal pasal 16 ayat 2-3 berbunyi demikian. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara sekalian, manusia itu dicipta Tuhan dengan segala keistimewaan dan kelebihan. Manusia diberi akal budi yang bisa membuat sebuah rencana, lalu merencanakan bagaimana rencana itu dicapai. Manusia diberi kemampuan untuk berinovasi, berkomunikasi, dan sebagainya. Tetapi dalam realita seringkali juga rencana manusia gagal, tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pertanyaannya, apa rahasianya sebuah rencana kehidupan yang berhasil? Sesuai dengan teks kita tadi, di sana dikatakan bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan menguji hati. Kalau kita membuat rencana, maka Tuhan melihat hati kita. Dengan kata lain, Tuhan mengerti motivasi kita. Itu sebabnya, saudara, rencana kita harus menjadi rencana dengan motivasi yang baik, tujuan yang baik. Rencana-rencana kita harus bebas dari hal yang tidak baik, dari kecurangan, dari kejahatan, dari egoisme, dari keserakahan. Rencana-rencana kita harus baik karena Tuhan menguji hati. Tuhan mengerti motivasi kita. Kemudian yang kedua, sesuai dengan teks kita dikatakan di sana supaya kita menyerahkan kepada Tuhan rencana kita, perbuatan kita. Maka dikatakan oleh teks kita, maka rencana kita akan berhasil. Mengapa, saudaraku? Karena kalau kita menyerahkan rencana kita pada Tuhan, itu berarti kita mewarnai rencana kita itu dengan iman, berserah, mewarnai rencana kita itu dengan optimisme, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong dan membuat rencana kita berhasil. Ada yang mengatakan bahwa memang manusia itu harus melakukan bagiannya, lakukan yang terbaik yang dia bisa, dan serahkanlah pada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita melakukan yang terbaik. We do the best and God will do the rest. Nah, saudaraku, itu alasannya teks kita berkata, serahkanlah pada Tuhan dan rencanamu akan berhasil. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa rencana besar saudara. Mungkin saudara ingin membuka satu usaha. Itu sesuatu yang besar karena itu menyangkut masa depan, menentukan hari depan saudara. Atau mungkin saudara akan menikah. Itu rencana sangat istimewa dan sangat penting. Itu sebabnya rencana itu harus diserahkan kepada Tuhan. Atau mungkin barangkali saudara ingin kerja ke luar negeri, menjadi pekerja migran. Itu juga sesuatu yang tidak mudah. Saudaraku, serahkanlah rencana saudara pada Tuhan. Berdoalah, kalau perlu berpuasa, maka Tuhan pasti akan menolong dan rencana saudara akan berhasil. Sekali lagi, dua rahasianya adalah motivasi, karena Tuhan menguji hati. Yang kedua, menyerahkan kepada Tuhan, maka rencana saudara akan diberkati dan berhasil, dan saudara akan punya masa depan. Itulah yang saya maksud, rahasia rencana hidup yang berhasil. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kadangkala kami membuat rencana tetapi hanya kami pikirkan sendiri, yang kami pikir baik tapi ternyata tidak baik, sebab Tuhan menguji hati. Tolonglah kami supaya dalam segala rencana kami selalu mewarnai dengan motivasi yang benar. Tolong juga kami untuk berserah dan bersandar pada Tuhan, karena Tuhanlah penolong kami sekalian. Memberkati kami semua, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, kami penuh kekurangan kelemahan. Tuhan menolong kami. Kami berserah padamu dan percaya kepada kasih kemurahan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Terpujilah namamu. Amin. Selamat pagi.